Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sehat selalu anak-anak dan semangat selalu. Kali ini kita akan membahas materi iman kepada qada dan qadar. Qada adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah masa terdahulu, yakni masa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha atau ikhtiar dari manusia. Dua, meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku untuk manusia. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan. Seorang ibu yang sedang hamil berharap anak yang dilahirkan nanti berjenis kelamin perempuan. Si ibu berusaha memeriksakan ke dokter dan berdoa agar diberi anak perempuan. Namun, ketika lahir ternyata anaknya laki-laki. Dengan demikian, qada Allah atas anak tersebut adalah laki-laki. Begitu juga seorang anak, ia tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Penentuan ayah dan ibu dari seorang anak merupakan bagian dari qada dan qadar Allah. Contoh yang kedua, seseorang menderita sakit parah dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Namun, orang tersebut memiliki semangat untuk sembuh dengan terus berikhtiar. Akhirnya, penyakit seseorang itu dapat disembuhkan. Kesembuhan orang tersebut karena adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada seorang yang sakit panas. Sehari kemudian ia meninggal dunia. Kejadian tersebut juga menunjukkan adanya takdir Allah terhadap makhluknya. Hikmah qada. Di antara hikmah kepada qada adalah: 1. Kita lebih paham bahwa segala sesuatu tidak hanya karena usaha manusia semata, melainkan karena iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai seorang siswa akan berperilaku sebagai berikut.
A. Memanfaatkan waktu dengan baik dan untuk hal-hal yang positif. B. Datang ke sekolah atau acara lain dengan tepat waktu. C. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya. D. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Hikmah beriman kepada qadar. Di antara hikmah kepada qadar adalah A. Tidak akan berputus asa jika usahanya tidak berhasil, dan tidak sombong jika usahanya berhasil. B. Keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha diyakini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Sebagai siswa akan berperilaku sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita harus diusahakan. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam melakukan sesuatu seperti mengerjakan tugas sekolah sendiri, mengerjakan ulangan sendiri, dan sebagainya. 3. Giat dan disiplin dalam belajar agar menjadi anak yang pintar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan menunjukkan jalan yang diridhoinya. Jaga selalu sholat dan ibadah-ibadahmu ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل على الخير